Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin Yustira dengan NIM 311-19152 dari kelas 2C Farmasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai penyakit kulit dan pengobatannya. Oke, kita langsung saja. Untuk yang pertama itu ada jerawat. Apa itu jerawat? Jerawat adalah suatu masalah kulit atau penyakit kulit yang disebabkan oleh timbunan minyak atau lemak berlebih yang bercampur dengan keringat dan debu atau kotoran lainnya, sehingga menyebabkan pori-pori tersumbat dan muncullah benjolan yang sering kita sebut dengan jerawat. Berdasarkan literatur yang saya baca, jerawat dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama itu ada komedo putih, kalian bisa lihat di PPT-nya. Untuk yang kedua ada komedo hitam, yang ketiga ada valvula, yang keempat ada fostul, dan yang kelima itu ada nodul. Untuk komedo putih dan komedo hitam biasanya hanya disebabkan oleh tumpukan minyak yang bercampur dengan kotoran sehingga menyebabkan pori-pori tersumbat dan muncullah benjolan. Sedangkan untuk valvula, fostul, dan nodul biasanya itu diperparah dengan infeksi bakteri, yakni bakteri Staphylococcus epidermi. Oke. Salah satu alternatif yang bisa kita gunakan untuk mengobati jerawat itu dengan penggunaan benjolak. Benjolak ini bekerja dengan membunuh bakteri penyebab jerawat, mengurangi peradangan dan membersihkan pori-pori yang tersumbat. Selain itu, benjolak juga membantu mempercepat pertumbuhan sel baru sehingga membantu untuk lebih cepat menyebarkan bekas jerawat. Benjolak ini termasuk golongan obat keras atau obat resep. Untuk kandungan dari benjolak sendiri, zat aktif utamanya itu adalah benzoyl peroxide, tapi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu kan ada benjolak yang mengandung benzoyl peroxide 2,5% sebagai zat aktif tunggalnya. Yang kedua itu ada benzoyl peroxide dengan takaran 5% sebagai zat aktif tunggalnya. Yang ketiga itu ada benzoyl peroxide dengan konsentrasi 5% yang dicampurkan atau ditambahkan dengan clindamycin 1,2%. Untuk efek sampingnya, kalian bisa lihat sendiri di PPT itu ada. Yang pertama itu ada kulit kering, kulit mengelupas, kulit berminyak, dan lain-lainnya. Tetapi efek samping ini juga tidak selamanya gitu bakal ada kalau kita menggunakan benjolak, enggak menjamin ada, efek samping juga tidak menjamin tidak ada efek samping, oke? Tapi yang lebih umum itu biasanya ini, kalau ada memang efek sampingnya itu ada. Untuk yang selanjutnya itu adalah penggunaan dari benjolak. Bagaimana cara penggunaan dari benjolak? Sebaiknya sebelum kita menggunakan benjolak ini ya, kita membersihkan area yang kita akan obati, area yang infeksi. Kita juga harus mencuci tangan terlebih dahulu. Baru setelah itu kita mengolesi secara tipis pada area jerawat yang ada pada tubuh kita atau wajah kita atau leher kita atau di mana aja gitu si jerawatnya ada. Setelah menggunakan benjolak, diperkenankan untuk segera mencuci tangan. Oke. Untuk dosis dari pemakaian benjolak ini biasanya digunakan 1-2 kali sehari selama 3 hari. Sedangkan untuk pemakaian lebih lama, lebih dari 3 hari itu kita harus konsul dulu kepada tenaga medis yang lebih paham. Gitu. Oke, yang selanjutnya itu ada herpes. Sebenarnya apa itu herpes? Herpes adalah masalah kulit yang disebabkan oleh virus. Virus yang paling umum menginfeksi pada manusia itu ada 2. Yang pertama itu herpes simplex virus dan yang kedua itu ada varicella zoster virus. Untuk herpes simplex virus biasanya menyebabkan cacar api, sedangkan untuk yang varicella zoster virus itu menyebabkan cacar air dan cacar ular gitu. Untuk sasaran dari target virus ini itu adalah kulit dan selaput lendir. Bisa kulit di bagian sekitar mulut dan area lainnya gitu.
Untuk alternatif, untuk alternatif dari pengobatan herpes ini, salah satunya penggunaan dari asiklovir. Asiklovir ini bekerja dengan menurunkan kemampuan virus dalam menggandakan diri, yaitu melalui penghambatan DNA polimerase dan replikasi DNA virus, sehingga mencegah pembentukan DNA virus tanpa mempengaruhi sel normal yang ada dalam tubuh. Asiklovir ini merupakan golongan obat keras atau obat resep. Untuk bentuk-bentuk dari asiklovir ini ada beberapa bentuk sediaan. Yang pertama itu ada dalam bentuk tablet, 200 gram, 400 gram, dan 800 gram. Yang kedua itu dalam bentuk suntikan atau injeksi. Yang selanjutnya dalam bentuk krim dan dalam bentuk salep mata. Untuk efek samping dari penggunaan asiklovir sendiri itu biasanya diare, sakit perut, muntah, kembung, kepala pusing, juga kalau misalkan untuk penggunaan topikal biasanya menyebabkan efek samping gatal-gatal, ruam, atau yang lainnya. Bisa dibaca sendiri ya di sini. Lihat efek sampingnya. Untuk cara penggunaan dari asiklovir ini, kalau menggunakan asiklovir tablet biasanya digunakan 4-5 kali sehari dengan waktu 5-10 hari. Sedangkan untuk asiklovir krim itu biasanya dosis penggunaannya itu 5 kali sehari dengan tenggat waktu 5-10 hari. Untuk cara penggunaannya biasa kita harus membersihkan dulu si area yang terkena infeksi. Sebelum menggunakan asiklovir, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu agar bersih, bebas dari bakteri lainnya. Lalu kita ambil sedikit krim asiklovir, lalu dioleskan di bagian atau area yang terkena herpes ini, oke? Setelah kita menggunakan asiklovir, diperkenankan untuk segera mencuci tangan. Ya, karena kenapa harus cuci tangan? Kan tadi herpes itu disebabkan oleh virus, sedangkan virus itu lebih mudah untuk menular. Jika kita menggunakan si asiklovir, kan otomatis tangan kita itu mengenai infeksi virus. Kita mengoleskan di area yang terkena virus, otomatis nanti si tangannya itu takut ada virus-virus yang nempel di tangan kita, sehingga kalau kita memegang area lain yang belum terkena infeksi itu akan tertular. Jadi diperkenankan untuk segera mencuci tangan setelah menggunakan asiklovir ini, oke? Untuk mekanisme kerja asiklovir yang lebih jelas atau lebih detailnya itu pertama, asiklovir masuk ke dalam sel kulit, ke dalam sel, oke? Selanjutnya si asiklovir itu akan dikonversi menjadi asiklovir monoposfat oleh enzim timidin kinase yang diproduksi oleh virus. Selanjutnya si asiklovir monoposfat ini akan dikonversi menjadi asiklovir difosfat. Setelahnya akan dikonversi menjadi asiklovir trifosfat dan oleh enzim-enzim intrasel. Si asiklovir trifosfat ini akan berikatan dengan enzim DNA polimerase dari virus. Si asiklovir trifosfat memiliki afinitas tinggi terhadap DNA polimerase virus, sehingga pada proses ini akan menyebabkan terminasi replikasi DNA virus atau penghentian replikasi DNA virus, penggandaan atau pembanyakan dari si virus. Oke, untuk yang selanjutnya. Untuk penyakit kulit yang selanjutnya itu ada panu. Panu itu adalah masalah kulit yang disebabkan oleh infeksi jamur, yakni jamur Malassezia purpur. Ada beberapa faktor yang meningkatkan pertumbuhan dari jamur ini. Salah satunya itu adalah faktor cuaca panas, lembab, keringat yang berlebih. Ada faktor lainnya itu ada kulit berminyak, sistem kekebalan tubuh yang melemah, juga perubahan hormon yang merupakan salah satu faktor dari pertumbuhan jamur ini. Panu ini
dapat diatasi dengan berbagai macam obat. Ada dalam sediaan topikal, juga ada dalam sediaan oral. Bisa dilihat di sini ada beberapa macam sediaan topikal yang biasa digunakan untuk mengobati dari penyakit panu. Sediaan topikal itu ada yang tersedia dalam salep, krim juga ada tersedia dalam bentuk sampo. Sedangkan untuk sediaan oralnya itu tersedia dalam obat tablet juga pil. Sebagai salah satu contoh, di sini saya mengambil Lotrimin Cream, di mana Lotrimin Cream ini bekerja dengan menghambat pertumbuhan sel jamur, yakni dengan cara mengganggu si membran sel sehingga si membran sel jamur ini akan mengalami lisis dan kematian sel jamur. Untuk Lotrimin Cream sendiri ini mengandung klotrimazol sebanyak 1%. Lotrimin Cream ini termasuk golongan obat bebas dan obat bebas terbatas. Untuk bentuk sediaannya itu berupa krim ya, sudah jelas dari namanya juga Lotrimin Cream, berarti bentuk sediaannya itu berupa krim. Ada dalam tub 5 gram, juga ada dalam tub 10 gram. Untuk efek samping dari penggunaan Lotrimin Cream ini bisa dilihat sendiri, itu ada mual, juga muntah, dan efek samping lain yang memang biasa muncul pada penggunaan obat topikal. Untuk dosis dari Lotrimin sendiri itu bisa digunakan sebanyak 2 kali sehari, yakni pada pagi dan malam hari. Sedangkan untuk cara penggunaannya itu cukup dioleskan secukupnya pada tempat yang terinfeksi. Sedangkan untuk cara penggunaan secara lebih detail, kita bisa menggunakan prosedur yang memang secara umum biasa digunakan untuk penggunaan si sediaan topikal, yakni misalkan kita harus mencuci tangan terlebih dahulu sebelum menggunakan obat, mencuci tangan bersih menggunakan sabun sebelum menggunakan obat. Selanjutnya kita membersihkan si area infeksi, juga mengeringkan area infeksi. Selanjutnya kita cukup oleskan sedikit saja ya, atau secukupnya saja pada bagian yang terinfeksi. Oke, setelah memang dirasa cukup si obatnya, kita disarankan untuk langsung mencuci tangan kita setelah penggunaan obat. Oke, untuk yang selanjutnya itu ada kudis. Kudis adalah penyakit kulit menular akibat infeksi parasit. Infeksi parasit yakni tungau Sarcoptes scabiei. Jadi si tungau Sarcoptes scabiei ini masuk ke dalam permukaan kulit dan bereproduksi dengan cara bertelur sehingga menyebabkan rasa gatal. Tetapi untuk menimbulkan gejala seperti ruam merah dan gatal-gatal itu dibutuhkan 15-20 tungau yang ada dalam kulit. Untuk pengobatan dari kudis ini ada dalam bentuk sediaan topikal, juga ada dalam bentuk sediaan oral. Bisa dilihat sendiri beberapa macam sediaan topikal yang digunakan untuk pengobatan dari kudis, juga ada dalam bentuk salep, krim, sampo. Untuk sediaan oral itu tersedia dalam bentuk tablet atau pil. Sebagai salah satu alternatif yang saya ambil itu adalah penggunaan skabimid. Skabimid ini merupakan obat oles yang digunakan untuk mengatasi kudis dengan kandungan zat aktifnya itu ada vermetrin sebanyak 5%. Untuk mekanisme kerja dari skabimid ini yakni dengan cara membunuh parasit yang hidup pada tubuh manusia. Permetrin sebagai kandungan zat aktif dari skabimid ini akan mengganggu aliran ion natrium pada kanal membran sel saraf sehingga menyebabkan paralisis dan kematian parasit. Untuk skabimid ini termasuk golongan obat keras atau obat yang perlu resep. Untuk bentuknya adalah bentuk sediaan semisolid krim dengan kandungan obat zat aktif vermetrin
kadar 5%. Untuk kemasannya tersedia dalam tub 10 gram, juga tersedia dalam tub 30 gram. Untuk efek samping dari skabimid ini merupakan efek samping yang memang biasa timbul dari penggunaan obat topikal lain, yakni gatal-gatal dan ruam merah begitu. Untuk dosis dari skabimid, penggunaan skabimid ini cukup digunakan 1 kali sehari. Untuk cara penggunaannya, yakni kita harus membersihkan tangan kita dengan sabun terlebih dahulu sebelum menggunakan skabimid. Kemudian kita mengoleskan skabimid dari leher sampai ujung kaki, sampai telapak kaki. Hal ini dilakukan untuk pencegahan infeksi tungau pada bagian lain selain bagian yang terinfeksi. Jadi kita mengatasi atau mencegah penularan pada bagian lain, sehingga kita menggunakan skabimid pada seluruh bagian tubuh kecuali wajah ya. Baru setelah itu kita diamkan selama 8 jam atau 14 jam. Kemudian kita basuh dengan cara mandi. Karena tenggat waktu yang cukup panjang, maka disarankan penggunaan skabimid ini yakni sebelum tidur agar tidak mengganggu aktivitas kita. Gitu. Untuk yang selanjutnya itu ada eksim. Eksim dibagi menjadi 2 bagian, itu ada eksim kering, juga ada eksim basah. Berdasarkan literatur yang saya baca, eksim ini disebabkan oleh reaksi alergi karena adanya rangsangan kimia seperti deterjen, sabun, obat-obatan, dan kosmetik. Sebagai alternatif yang dapat digunakan untuk pengobatan eksim ini, salah satunya yakni adalah Eukrisa. Eukrisa merupakan obat terobosan baru yang diluncurkan pada 2016 dan disetujui oleh FDA. Eukrisa ini memiliki kandungan krisaborol sebanyak 2%, termasuk golongan obat keras atau obat resep. Bentuk sediaan dari Eukrisa ini merupakan sediaan semi padat dalam bentuk salep dengan kandungan krisaborol sebanyak 2%. Untuk kemasan dari Eukrisa ini, yakni ada dalam tub 60 gram, juga ada dalam tub 100 gram. Untuk efek samping dari penggunaan Eukrisa ini biasanya jarang muncul, tapi di mana muncul, efek samping yang mungkin terjadi itu adalah situs nyeri pada infeksi, rasa terbakar, dan juga rasa menyengat. Untuk dosis penggunaan dari Eukrisa ini cukup digunakan 2 kali sehari. Untuk cara penggunaan secara detailnya, kita harus membersihkan area infeksi dan mengeringkannya terlebih dahulu. Kemudian kita harus mencuci tangan kita menggunakan sabun sebelum menggunakan Eukrisa. Baru setelah itu kita mengambil sedikit Eukrisa dan dioleskan secara tipis pada bagian infeksi. Untuk mekanisme kerja dari krisaborol yang merupakan zat aktif dari Eukrisa ini, yakni dengan cara menghambat enzim fosfodiesterase yang merupakan enzim yang berperan dalam regulasi radang. Walaupun si krisaborol ini bekerja efektif di dalam kulit dan juga di dalam kulit atau mudah diserap di dalam kulit, secara cepat si krisaborol ini akan dimetabolisme menjadi metabolit tidak aktif, sehingga si krisaborol ini tidak aman untuk tidak menimbulkan efek samping yang berbahaya atau aman digunakan begitu. Tetapi untuk membeli si krisaborol atau Eukrisa ini, kita juga harus berpikir-pikir, karena berdasarkan artikel yang saya baca, si Eukrisa yang 60 gram itu harganya mencapai 9 juta begitu. Oke, untuk yang selanjutnya adalah bisul. Bisul merupakan salah satu penyakit kulit yang diakibatkan oleh bakteri Staphylococcus aureus. Untuk gejalanya yakni benjolan kemerahan yang disertai dengan nanah, hampir seperti jerawat tetapi ukurannya itu lebih besar. Untuk alternatif pengobatan dari bisul, salah satunya yakni penggunaan krim Sagestam. Krim Sagestam ini merupakan obat yang digunakan untuk mengobati penyakit kulit akibat infeksi bakteri.
di mana Sagestam Cream ini mengandung gentamin yang merupakan golongan aminoglikosida yang efektif menghambat pertumbuhan kuman-kuman penyebab infeksi kulit begitu. Untuk mekanisme kerja dari Sagestam Cream ini yakni dengan cara menghambat sintesis protein dan bakteri yang rentan sehingga menghambat pertumbuhan dari kuman-kuman atau bakteri yang menyebabkan infeksi kulit. Hal ini itu diperantarai oleh kemampuan pengikatan subunit ribosom 30S dan 50S secara irreversibel. Sagestam ini memiliki kandungan obat gentamin sulfat sebanyak 0,1%. Sagestam merupakan golongan obat resep atau obat keras, tersedia dalam bentuk krim dalam kemasan 10 gram saja begitu. Untuk efek samping dari Sagestam ini adalah iritasi ringan seperti ruam dan gatal-gatal. Bisa dilihat sendiri di PPT, oke. Untuk dosis dari Sagestam Cream ini yakni dapat digunakan sebanyak 3-4 kali sehari. Untuk cara penggunaannya, yang pertama harus kita lakukan adalah menjaga kebersihan area infeksi terlebih dahulu. Selanjutnya, sebelum menggunakan Sagestam Cream ini, kita harus mencuci tangan dengan bersih menggunakan sabun terlebih dahulu, kemudian mengeringkan tangan kita. Baru setelah itu, kita mengambil Sagestam untuk dioleskan kepada bagian infeksi, Baru setelahnya, kita menutupi area infeksi menggunakan kasa steril begitu. Untuk Sagestam Cream ini merupakan salep atau sediaan krim, sediaan semi solid termasuk golongan bakterisida, di mana hanya cocok digunakan pada penyakit kulit akibat infeksi bakteri. Tidak cocok digunakan pada infeksi kulit yang diakibatkan oleh virus ataupun jamur seperti panu dan herpes begitu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan tutur kata yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, goodbye.